السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pemakmur rumah Allah, para penikmat beramal saleh di dalam rumah Allah, Masjid Al-Atiq yang sama-sama kita cintai ini, yang mudah-mudahan kecintaan kita kepada masjid rumah Allah ini tiada batas, tiada penghujung sampai kita jemput al-maut. Mudah-mudahan kecintaan kita justru bertambah kepada masjid rumah Allah. InsyaAllah Allah cetak, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ahli memakmurkan masjid. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjamin kepada kita hidup dan penghidupan, bahkan rezeki kepada kita baik di dunia bahkan lebih nanti di akhirat. Yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita tanaman yang baik, tanaman yang begitu berkualitas dan bermanfaat, sehingga hidup kita juga ikut berkualitas. Tanaman itu bernama tanaman iman, tanaman Islam. Bahkan Allah hiasi hidup kita dengan hidayah dan juga taufik. Yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah, apa yang Allah perintah mudah kita jalankan, apa yang Allah larang untuk kita hindari tak sulit bagi diri kita untuk menghindar dari perkara tersebut. Ini merupakan nikmat utama yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini istiqamah, bukan hanya sampai detik dan saat ini saja, bahkan kita saat ini berada di penghujung pada tahun 1444 Hijrah. Tinggal beberapa hari kemudian kita akan tutup usia kita pada lebaran tahun 1444 Hijrah. Dan kita akan song-song, kita akan sambut sebentar lagi beberapa hari kemudian tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan berapapun angka tahunnya, sejauh Allah masih berikan hidup kepada kita, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan penyembahan kita kepada Allah, kepasrahan dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus berkelanjutan sampai mau menjemput. InsyaAllah Allah menjadikan kita dalam keadaan baik, keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita pada malam ini, yaitu kajian tahsin Al-Quran, tahsinul Fatihah. Bahkan kita akan dalami pemahaman apa pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah. Tentunya pada makna bacaan yang pekan lalu kita terkandung. Silahkan saja langsung dibuka suratul Fatihah. Kita awali dengan proses perbaikan bacaan suratul Fatihah kita. Kita awali dengan ta'awudz atau isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai syaitan
masuk dan merongrong, menggoda, memberikan itu muslihatnya kepada kita di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Terutamanya adalah ketika kita sedang membaca ayat suci Allah Al-Quran. Silakan dibuka surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lanjutkan bacaan kita pada surah Al-Baqarah ayat berapa? Kemarin 102 Ustaz ya. Sekarang 103. Silakan dibuka ibu, bapak, jemaah sekalian, buka surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-103. Apa pangkal ayatnya? Walau annahum amanu wattaqaw. Silakan dibuka. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 103 surah Al-Baqarah saya akan baca lebih dulu. Perhatikan, simak, dengar baik-baik. Saya akan baca 2-3 kali pengulangan. Setelah saya memberikan contoh di awal, maka kemudian saya akan berikan juga kesempatan kepada para jamaah untuk membaca ayat yang sama, surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 103. Namun dengan catatan, saya harapkan para jamaah baik bapak dan juga golongan yang ibu, ketika membaca ini ayat, mohon bacaan para jamaah dan juga ibu mengacu kepada bacaan yang sudah saya berikan contoh di muka. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
walau annahum, nun musyaddadah, nun bertasydid, jangan buru-buru, ya, wudu pelan aja, dengan kita persiapkan haknya dia, yakni ghunna ini 2-3 ketukan paling tidak, ya, persiapkan suara yang keluar bukan dari khaysyum, pangkal hidung kita. Walau annahum amanu, not asli hamzah, amanu nun dengan dhammahnya dibantu dengan waw sukun, ya, amanu wattaqaw lanathubatun min, tak marbutah berjalan subah tun aslinya, tapi kemudian bertemu dengan huruf mim menjadi idgham bi ghunna, tanwin bertemu dengan huruf mim, tahan dulu sejenak, lanathubatun min, nun mati bertemu dengan ain, idgham min indillahi, ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf dal, ikhfa yang mana? Yang awsat, yang akrab, yang ab'ad. Yang akrab, ta'dah ta, nun mati atau tanwin bertemu dengan 3 huruf, huruf ikhfa, ta'dah ta, ia masuk pada bagian ikhfa yang akrab, yang paling terdekat pada pelafalannya. Indillahi khair, jangan lupa matlainya, khair bukan khair, bukan khair, sebut kha bukan kha, tapi kha, bukan khair, ya, tapi khair, Abdul Khair. Kalau punya teman di Sahih, kenalan kita namanya Abdul Khair, tidak mau dia dipanggil Abdul Khair, Khair, ya, baca Quran harus jelas. Ayo kita coba persiapkan dengannya Bapak dan Ibu. Walau annahum, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan suaranya, semangat pengunjung tahun ini. Mudah-mudahan semua apa yang telah kita perjuangkan di tahun ini, di tahun mendatang membuahkan hasil insyaallah. Amin ya rabbal. Semua harapan kita, api cita-cita kita tuangkan. Yang kita lagi baca adalah kitabnya Allah, firman dari Allah, panutan untuk kita, gaya hidup kita. Banyak keberkahan yang Allah turunkan pada Al-Quran, dan orang yang mau cari berkah, ya, gak ada kata lain, yaitu carilah lewat jalur Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah kita baca Al-Quran, insyaAllah semua yang kita maksudkan, kita ajarkan dunia akhirat, Allah kabul. Amin ya rabbal. Baca sama-sama. 1, walau annahum, 1, 2, 3. Walau annahum amanu, coba yang ibu. 1, 2, 3. Bapak dia 1, 2, 3. Iya, baca betul. Cuma tadi kurang sebutukan nih. Aidillah. Bila batu min dicakap. Indillahi khair, indi. Nah itu dia dulu. Coba sekali lagi ya Bapak ya. Keluarin suara Abbasnya. Nah, suara kalau lagi karaoke pada cakep-cakep banget, ya, pada semangat-semangat banget. Ayo, keluarin suaranya. Habisin kalau perlu baca Quran. Walau annahum, 1, 2, 3. Walau
sedikit baru Masya Allah. Lau kanu ya'lamun. Sekali saja saya baca itu. Silakan sama-sama. 1, 2, 3. Lau kanu ya'lamun. Jamaknya apa? 1, 2, 3. Lau kanu ya'lamun. Ibu 1, 2, 3. Alhamdulillah. Itu satu ayat tadi kan? Ya, untuk melengkapi keterangan penjelasan yang ada di ayat 102 kemarin. Ya, dari 102, 103 itu terus masih berkaitan. Ya, siapa yang mau coba? Kotor silakan. Dari kalangan yang bapak, kotor, yang ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Iya, baik, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu Selanjutnya yang mau baca fadhol silakan. Ya, pengajar silakan. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair Law kanu ya'lamun. Alhamdulillah. Selanjutnya walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair walau kanu ya'lamun. Silakan siapa lagi fadhol yang mau coba. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair Law kanu ya'lamun. ya lamathubatun min. Ya, selanjutnya Walau annahum amanu wattaqaw sekali lagi. walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya, sekali lagi. Siapa lagi? Ayo. walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi
walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Masya Allah. Selanjutnya, ayo ayat pendek nih, ayo. Saya berharap semuanya bisa. Walau annahum Annahum min, jelas. walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair Iya, coba. law kanu ya'lamun. Selanjutnya, bagi Allah silakan. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Selanjutnya, yang lagi baca, ayo. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair Bagus, bagus. law kanu ya'lamun. Tepat. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillah lafzul jalalain kita baca dengan tulis min indillah. min indillahi khair Iya, lau kanu ya'lamun. Iya, masya Allah. Selanjutnya yang masih membaca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau an tidak ada maunya. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair Iya, bagus. law kanu ya'lamun. Dan jemaah yang ibu, lagi apa ya sih? Mau ayo apa ya sih? Ayo apa ya sih? Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya, alhamdulillah. Yang ibu nih sekarang, coba minta oper. Baik ini. Min khoy tidak khoy, tidak ada bunyi khoy khoy. Silakan diulang. Min indi, jadi min indi. Iya. Ain ya'lamu. Lau kanu. Iya. Terima kasih. Bagus. Terus ditingkatkan. Selanjutnya, siapa yang membaca? Walau annahum
Bagus. Lanjutnya. Ada lagi yang mau baca? Silakan. Iya. Bagus. Lebih bagus dari bapaknya, lebih bagus dari maknya. Alhamdulillah. Bapak saya bandingin langsung sama anak kandungnya. Kang Asep punya anak. Namanya siapa? Pak Isa ya. Nah, di pondok. Nah, cetakan pondok begitu. Saya belum dengar lagi memangnya anak yang biasanya hamil. Biasanya juga begitu. Yang anak 2 tingkat kualitas bacaan di atas bapaknya. Tapi nggak ada yang namanya bapak begitu melihat keberhasilan seorang anak, khususnya dalam soal agama, kemudian jadi minder, apalagi nggak mau ngalah. Justru yang namanya orang tua ada punya nilai keberhasilan secara tersendiri, ngerasa bangga sendiri kalau anaknya jauh melesat mengungguli daripada kualitas dari orang tua. Maknya itu bapak. La haula wala quwata. Jaga anak-anak kita, tanamin pendidikan pesantren, paling enggak tanamin pendidikan agama biar ada. Biar pada saat kita istirahat, betul-betul istirahat di alam barzakh kita, ya jasad kita pokoknya. Anak kita asal kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam menyambut pendidikan pondok pesantren. Amin ya rabbal. Biar Kang Asep tidak diberikan oleh Allah rezeki yang berlebih lagi, dan juga orang tua pokoknya, dan juga anak kita ya biar Allah kasih juga dana ongkos buat kita nyekolahin anak kita di pondok pesantren. Saya tahu Bang Beni begitu juga. Ketua umum santri beliau, namanya santri nggak pernah yang saya mantan santri, sampai mati kalau santri dari mulai sanawiyah atau bahkan madrasah ibtidaiyah, kalau dia jadi santri sampai kapanpun dia akan menjadi santri terus. Nggak pernah identitas kesantrian itu sandangan santri kemudian dilepas. Ya, terus dibaca lagi. Ustaz Lutfi yang sekarang lagi terbaring sakit, bulan kemarin itu ya. Papa ini santri juga. Ya, nggak ada yang namanya santri kemudian bosan jadi santri, riskan jadi santri, nggak ada. Saya nggak pernah dengar begitu. Ya. La haula wala quwata. Ada lagi yang mau saja. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw la'athubatun min indillahi khairin. Bagus ya. Terus. Lagi cukup ayat cukup. Sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Coba tolong minta dibacakan saat tilawah kepada dia. Siap. Silakan. Ayat 103. Yang dia boleh, yang ibu enggak boleh. Baca siapa aja. Masih masuk bagian cerita di 102 ya Pak ya. Ya. Kemarin kan kita bicara tentang apa ya? Sihir yang dipropagandai oleh iblis, oleh syaitan, yang mengklaim bahwa ilmu-ilmu ini adalah sandaran ketika Nabi Allah Sulaiman masih menjabat sebagai seorang raja.
Benar ya, ayat 102. Nah, kemudian akhirnya karena memang Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Sulaiman ngerti. Kemarin kita berkisah ya. Ada seseorang yang dijadikan atau diangkat oleh Nabi Allah Sulaiman sebagai asisten pribadinya. Yang satu di antara fungsinya adalah kalau Nabi Allah Sulaiman ingin mendatangi istri-istrinya dan Nabi Allah Sulaiman ingin mandi, Nabi Allah Sulaiman lepas dulu kan cincinnya. Kemarin kisah begitu ya. Sampai akhirnya masuklah syaitan ini, iblis ini mencuri informasi langit. Diberikan oleh Allah izin mencuri informasi langit. Perintah-perintah Allah yang Allah sebarluaskan kepada masing-masing petugasnya Allah, yakni malaikat, dicuri-curi dengar. Ternyata ada iblis, ada syaitan. Lalu kemudian salah satunya adalah cincin yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman tersebut. Yang kalau ingin datangin istri mau mandi, dicopot dulu. Udah selesai hajatnya, udah selesai mandi, udah selesai keperluannya, biasanya langsung panggil Nabi Allah Sulaiman kepada ajudan pribadi. Asri, asistenku, mau kemari, izinku. Dipakai lagi, itu yang biasa. Tapi sekali waktu pada saat melepaskan ini cincin Nabi Allah Sulaiman, lalu kemudian akhirnya ada syaitan, ada iblis yang menyerupai wajah dan juga fisiknya Nabi Allah Sulaiman. Kalau dalam kisah ini, dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir, syaitan mampu menyerupai wajah daripada Nabi Allah Sulaiman. Sementara ada seorang nabi, seorang manusia yang Allah tak perkenankan syaitan untuk mampu menjiplak mukanya di manusia. Siapa dia? Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga nggak ada itu kalau orang yang betul-betul punya jalinan kuat kepada Allah, yang menjadi kekasihnya Allah, wali min awliyaillah, ahli dzikir, saleh, istiqamah orang. Kalau dia mimpi bertemu dengan Allah, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, nggak bisa dikatakan bahwa barangkali ini syaitan yang menyerupai Nabi Muhammad. Nggak bisa. Kenapa? Hal yang nggak bisa atau nggak mampu untuk syaitan berbuat adalah menyerupai wajah fisik Nabi besar Muhammad SAW. Itu kemarin kita bahas. Sampai persoalan begitu masih berlangsungnya mandi atau mendatangi istri-istrinya Nabi Allah Sulaiman, ini syaitan lebih dulu menyerupai daripada wajah King Sulaiman, Raja Sulaiman, kemudian manggil ajudan pribadi. Dan syaitan, mana sih? Namanya ajudan pribadi gak ngerti kalau itu syaitan yang mengganggu. Walhasil dikasih, begitu dikasih ini diambil ternyata cincin Nabi Allah Sulaiman. Begitu Nabi Allah Sulaiman yang hakiki, yang sejati, yang sebenarnya selesai minta ajudan pribadi bingung, tapi langsung mengambil kesimpulan yang asisten pribadi bahwa yang minta yang kedua kalinya justru itu adalah syaitan. Dia adalah iblis yang menyerupai tuannya. Padahal kembali ya, yang pertama syaitan, iblis. Yang kedua justru yang minta si empunya, si pemiliknya. Lagi-lagi izin dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang tidak ada pintu itu semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada. Katakan ya Muhammad, la yusibana. Tidak ada sesuatu musibah yang ditimpakan kepada salah seorang hamba-Ku melainkan illa kataballahu lana. Telah memang kami tuliskan. Garisannya memang begini. Bagian dari itu memang demikian. Walhasil ini syaitan akhirnya
dengan indikator yang paling utama dimiliki oleh King Sulaiman, yaitu dengan cincinnya. Habis dia menguasai kekuasaannya Sulaiman, merampas kedudukannya Nabi Allah Sulaiman, sampai akhirnya playing victim, kata orang bilang sekarang deh, bilangnya playing victim. Lempar batu, sembunyi tangan, mulai menebarkan fitnah. Ini syaitan. Sampai ujung-ujungnya Nabi Allah Sulaiman betul-betul terusir dari orang-orang singgasananya. Diusir yang betul-betul, atau bahasa itu tidak terhormat yang begitu. Aku ini Sulaiman, aku ini raja kalian. Yang umatnya kalau Nabi Allah Sulaiman raja, yang rakyatnya bukan cuma dari sekedar golongan manusia doang, tapi jin masuk, kelompok komunitas angin masuk, mengakui Sulaiman sebagai raja. Apalagi hewan kita tahu, gerak langkahnya pasukan Nabi Allah Sulaiman mau lewat aja, Nabi Allah Sulaiman bilang pinggir dulu semut. Nih pasukan ini mau lewat. Bahasa bisa, bahasa angin, deburan ombak ngerti, disir pas pesisir pantai pasir itu faham Nabi Allah Sulaiman. La haula wala quwata. Tapi begitu sekali direbut oleh syaitan, oleh iblis, habis kekuasaan Nabi Allah Sulaiman. Sebelum terusir, bahkan ini syaitan membuat sebuah propaganda, nyebarin fitnah yang padahal yang berbuat sendiri itu syaitan, tapi kemudian akhirnya dilemparkan seolah-olah yang mengerjakan adalah Nabi Sulaiman. Maka ini jelas di ayat 102, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Begitu berkuasa, modal ngerampas. Akhirnya itu syaitan membuat apa? Tulisan yang nantinya akan diklaim oleh syaitan ini adalah peninggalan Sulaiman. Yang isinya ini tulisan yang dianggap kitab apa ini? Bukan kitab suci bilangnya. Kitab mujarab atau ini. Peninggalan daripada Sulaiman yang isinya adalah nilai-nilai sihir, tindakan syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja ditanam di bawah singgasana, persis di bawah ubin singgasananya Nabi Allah Sulaiman. Begitu Nabi Allah Sulaiman semakin lemah dikucilkan sampai akhirnya meninggal dunia. Sulaiman ibni Daud. Sulaiman anaknya siapa? Nabi Daud. Sebelum Nabi Allah Sulaiman hebatnya anak menjadi seorang raja yang terkemuka, kan Nabi Allah Daud dulu pertama. Pelajaran madrasah yang tidak ini padahal, ya kan? Ya, Sulaiman ibni Daud juga seorang pemimpin, seorang raja, komandan militer juga. Yang dia membunuh siapa? Jalut. Di dalam sebuah kisah dia membunuh akhirnya sampai meninggal dunia. Begitu dalam keadaan lemahnya Nabi Allah Sulaiman, akhirnya orang-orang dihasut di dalam syaitan. Syaitan yang punya kerjaan memang hasut aja dia. Awas jangan sampai tebar jala hasutannya syaitan, kita masuk lagi di dalamnya. Awas bahaya. Sampai kemudian syaitan bilang, siapa yang kepengen tahu bobroknya Nabi Allah Sulaiman, bahasa saya begitu tuh. Siapa yang kepengen tahu kartu trapnya Nabi Allah Sulaiman, raja kalian yang kemarin itu, ya silahkan aja bongkar. Ada satu kitab yang pernah ditulis sama dia semasa dia menjabat jadi raja. Dia punya kitab itu rahasia, semuanya dituangkan di dalam kitab tersebut. Sampai ada sayembara di lain riwayat Ibnu Jarir atau Imam Ibnu Sa'd As-Sadi mengatakan, siapa yang kepengen makan, yang setelah dia makan dia nggak perlu lagi cari makanan yang lain. Artinya ini makanan bisa berkembang jadi makanan selanjutnya. Ya namanya rakyat dikasih begini itu gimana kira-kira? Oh kepengen. Bela dia habis
selesai COVID-19, bisnis lagi curan-curan, dia punya usaha juga, ya mudah-mudahan makin lama meningkat lagi dan membaik, siuman kalau orang habis kolek bilang. Siapa yang kepengen dapat paruhan yang Bapak itu nggak bakalan habis-habis? Gali silahkan. Ini semua orang menggali. Memang dia yang bikin, dia yang taruh, ya ada memang. Dilihat, setiap 20 baris itu dimasukkan dengan apa? Ilmu-ilmu sihir. Paling tidak ada 3 yang paling jelas begitu. Komponen yang pertama itu ada syair memuja setan. Yang kedua adalah ilmu sihir. Yang ketiga adalah ramalan-ramalan. Setan ahlinya dalam apa? Memutarbalikkan fakta. Kalau manusia ada yang punya sifat dan sikap kayak begini, dia bersohib berarti setan. Siapa yang bunuh, siapa yang kemudian akhirnya korban yang dikatakan sebagai pelaku. Sampai di media pun ikut juga mewarnai dengan kebohongan dan kedustaan demikian. Walhasil rakyat kebanyakan masuk pada perangkap yang demikian. La haula wala quwwata. Sejarah terus berulang. Gak ada permainan baru sebenarnya. Semuanya sama. Makanya kita harus baca terus nilai sejarah dari umat terdahulu, dari Nabi dan Rasul-Rasul Allah terdahulu, bagaimana cara penistaan terhadap Nabi dan Rasul Allah, bagaimana cara pembatasan dakwah mereka. Di tengah-tengah Allah kasih instruksi dari langit itu demikian, sampai akhirnya dizalimi, sampai akhirnya diintimidasi, sampai akhirnya dianiaya. Cara-cara yang belum itu diulang di kemudian hari di zaman now kata anak sekarang. La haula wala quwwata. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ungkaplah itu dari sebuah pertanyaan orang-orang Yahudi atau kalangan Bani Israel yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW yang minta diceritakan sebenar-benarnya kisah sebenarnya Nabi Allah Sulaiman itu betul gak seorang nabinya Allah atau seorang pesihir. Makanya Nabi SAW menyampaikan ini ayat yang turun dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka ikut membaca siasat tulisannya syaitan yang diklaim kemudian itu kita tulisan adalah tulisannya Nabi Allah Sulaiman padahal dari syaitan. Dia ikut membaca ayat-ayatnya syaitan di zaman mulki Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Sampai dia bilang begini, ini sihir ini dari siapa? 2 malaikat. Padahal nggak ada malaikat yang diturunkan oleh Allah sengaja untuk mengajarkan sihir. Bahkan yang diklaim 2 malaikat ini. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Di kota Babilonia sebagai warisan situs dunia mengakui kota yang cukup tua umurnya. Gak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala utus 2 malaikat, apalagi yang disebut malaikat Jibril dan Mikail yang mengajarkan sihir. Ditepisnya oleh Rasul, ditangkisnya oleh Nabi, disangkal oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Enggak, Jibril, Mikail enggak ada fungsi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya yang satu sampaikan wahyu, yang satu ngurus hujan di setiap daerah-daerah, membawa rizki, ngalirin air-air di sungai-sungai. Itu Mikail punya fungsi. Gak ada dia ngajarin sihir, ditepis, ya. Sampai Allah kasih pesan juga, walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa orang yang boleh dia punya permainan masuk ke dalam perangkap sihir-sihir, apa deh pokoknya. Bahkan gak sedikit ya, kalau Buya mengatakan Anda sih ngomong, ya zaman sekarang tuh bedain antara penyihir, dukun dengan transformasi dia punya nama, guru spiritual, mbah, jengannya, apa lagi? Paranormal, tukang tenung juga tuh, ramal.
Makanya mulai ada profesi tukang tenung, peramal-peramal, ya, dari apa? Setan yang ngebocorin. Dapat dari mana? Langit. Ngupiknya langsung dari langit. Jadi peramal bukan dengan keistimewaan secara pribadinya dia punya, enggak. Dia bersohib sama siapa? Sama hal-hal yang sifatnya ghaibiyah. Diramal begini. Saya juga nggak ngerti, saya juga nggak paham gitu. Cara kerja metode yang diambil dari tukang ramal, dari mulai dia belajarnya, kemudian diolah, diracik sendiri itu seperti apa, saya juga nggak paham. Tapi kalau dalam kitab ini, tukang tenun saat itu di zaman Nabi Allah Sulaiman itu dapat bocoran dari siapa? Syaitan, jelas kan? Ramal, penyihir, syair-syair yang mengganggukan setan, ya, ada kan model begitu. Ya. Zaman sekarang juga banyak satanisme, orang yang menyembah setan dan simbol-simbolnya banyak. Kadang-kadang kita yang nggak mengerti. Ada saya punya teman cerita ke saya, entah ini betul atau tidak. Ada yang disebut dengan bapok, kayak kepala apa, kambing, kepala bandot, yang ada kandungnya dengan simbolnya dia 666. Nabi cuma 3 kali. 666. Baphomet, satanisme. Orang-orang yang menyembah tentang kehebatan setan katanya. La haula wala quwwata, jaga hati-hati kau dengan anak kita. Insya di 102 ini cuma Allah kasih titipan pesan cuma begitu doang. Walau annahum amanu wa taqaw lanatumbatum min indillahi khair. Kalau aja mereka percaya bahwa Rasulullah SAW punya penjelasan tentang Nabi Allah Sulaiman tidak berbuat sihir, Nabi Allah Sulaiman tidak menyebarkan tindakan kekufuran, kesyirikan dan lain-lain. Kalau mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa Nabi Allah Sulaiman tidaklah Nabi Allah Sulaiman sebagai pelaku sihir, pernah berbuat tindakan syirik, dan pemilik itu kitab yang sengaja ditanam oleh syaitan di bawah singgasananya. Bukan, itu bukan Nabi Allah Sulaiman. Kalau mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan oleh Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, la tasubatu min indillahi khair. Pasti ada pahala yang terbaik yang Allah berikan untuk orang tersebut. Lau kanu ya'lamu, ditutupnya dengan ayat yang sama. 102 juga pakai lau kanu ya'lamu. 103 pakai juga lau kanu ya'lamu. Kalau sekiranya mereka tahu, kalau nggak tahu, ya sudah terjerembab di petaka nerakanya Allah. Disebabkan Anda melakukan tindakan sihir. Apalagi kalau orang sudah percaya 100% dengan ucapannya dukun, paranormal, sampai akhirnya nggak mau minta tolongnya sama Allah. Allah awas hati, awas dia tidak punya amal ibadah itu seolah-olah ibadah yang kita lakukan banyak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Persis kayak kita ngegambar di pasir pantai, begitu ombaknya kira-kira utuh gak gambar kita? Kagak hilang langsung. Tapi kalau kita beribadah dengan landasan iman yang kuat kepada Allah, tapi kan kita juga kadang-kadang Ustaz, manusia itu ada waktunya kita di dalam keadaan payah, lemah, ada di titik terendah kita, butuh pertolongan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau minta sama Allah belum tentu doa kita langsung mustajab. Pesimis nih orang, ya, pesimis. Makanya saya maju membantu orang-orang orang pintar, dukun dikatakan orang pintar. Kenapa dibilang orang pintar? Karena yang datang pada bodoh, makanya dikatakan orang pintar. Meramal kesel sama orang, tapi gak mampu untuk melawan dia. Akhirnya nyantet, ngeluh, ngerjain orang dari kejauhan. Wah, ini ajaran-ajaran sesat yang demikian. La haula wala quwwata. Kalau kita percaya bahwa yang namanya sihir itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, sihir, tindakan kesyirikan. Ijtanibu sab'al mubiqat, hindari 7 yang apabila dilakukan oleh manusia, bencana itu manusia, binasa itu manusia.
Paling pertama apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Dan ulama pun merumuskan tempo lalu orang yang menyihir, ada sebagian ulama mengatakan orang yang melakukan tindakan sihir, bahkan orang yang juga percaya dengan ada praktek sihir, lantas bagaimana dia punya posisi statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kafir sudah. Kan? Kafir. Di hati mengkufuri keberadaan Allah sebagai suratul Ikhlas ayat yang kedua. Allahu Samad. Sejatinya Allah itu cantelan bagi orang-orang yang beriman. Sandaran orang beriman. Ayo kalau khatimah Allah SWT punya masalah apa? Jangan kata itu. Jangan bikin dia punya hati sampai jumawa. Sampai di awal-awal kelik di rasanya. Kadang kita yang bikin dia laku. La haula wala quwwata. Indonesia juga darurat, itu darurat. Namanya tindakan syirik darurat. Di belum lama kan ada event di balap-balapan. Iya enggak? Pakai ini putar-putri namanya. Tapi pawang hujan dulu. Siapa itu namanya? Pawang hujan. Pawang hujan melintur terus, dikeliling terus. Iya kan? Walhasilnya pawang hujan koyok juga nih. Di samping kita hujan nggak stop juga. Iya bu? Pernah dengar nggak tuh berita? Viral tuh kan? La haula wala quwwata. Ditonton orang banyak. Indonesia mayoritas muslim pakai yang begituan. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata, yang melakukan dan yang melakukan si pesihirnya dan juga yang melakukan tindakan praktek sihirnya, siapapun oknumnya atau pihaknya, lalu dirumuskan oleh para ulama. Kafir dia secara batin, hatinya kafir, perilakunya juga kafir. Sementara kalau dalam hukum meninggalkan ibadah sholat, ya dalam keadaan lalai, lengah, males-malesan, ogah-ogahan, nggak kafir di dalam hati, kafir perbuatannya karena sebab perbuatannya meninggalkan sholat. Kalau dia syirik, kafir sudah dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi ulama mengatakan nggak sampai kafir, cuma dikasih had, hukuman, sanksi. Apa sanksinya? Pancung. Di zaman Umar pun demikian tuan. Seorang penyihir dengan dia atraksi gitu ya, ngumpulin orang atraksi. Ada juga orang dia bagian dari gurunya juga, timnya juga. Suruh kayak ruku, sujud dia begitu sampai ruku, palanya dibasmi dia, ditebas pakai pedangnya dia. Walhasil akhirnya kepala yang menggeding jatuh lagi lehernya. Magic itu namanya sihir. Tunjuk tangan kaum Ansor, orang Muhajirin yang sudah lama mendekam di dalam Madinah, yang sudah dipersatukan oleh Rasulullah SAW antara Muhajirin dan Ansor. Tunjuk tangan, sihir, bawa kemari pedang lo yang dulu langsung ditebas orang Muhajirin. Begitu ditebas, mati tuan. Sekiranya dia betul-betul kuasa, dia punya ketangguhan dalam ilmu sihirnya, biar dia balikin kepalanya, biar mereka lagi lahir. Walhasil mati di tempat terjadi bersama Nabi dan sahabat Umar Ibn Khattab. La haula wala quwwata. Ada MOU-nya. Orang kalau ibu-ibu MOU-nya dengan siapa? Tentunya bukan makhluk seperti kita manusia. Dengan apa? Ghaib. Ada hubungan kerja, ada kesepakatan. Dengan siapa? Saya tidak ngerti. Makhluk gaib yang jelas. Sebab yang hanya tahu gaib adalah Allah. Kita manusia tidak ngerti hal-hal yang gaib. Karena itu kita cuma diperintah untuk mengimani hal-hal yang gaib. Malaikat gaib, kita harus iman. Hari akhir udah nyata belum di hadapan kita? Belum. Gaib masih. Tapi harus kita yakini, harus kita iman. Takdir baik buruk 1444 udah kita jalanin. Besok nih Mama Dhafat wal Mu'amal Ghaib di hadapan kita, waktunya banyak, tapi semuanya sifatnya misteri yang setiap kita nggak bakal tahu akan terjadi apa di tahun 1445 Hijriah. Karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas ibadah kita
taqarruban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita punya nilai amal soleh, mudah-mudahan justru bukan, jangankan untuk menurun, stuck aja jangan, ya stuck jangan, harusnya terus naik terus, ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di tahun mendatang, insyaallah. Ya berarti ya barangkali sebagaimana yang sering kita lakukan di masjid ini, kita baca biasa tuh. Berarti hari apa sih? Malam apa? Malam tahun baru. Malam tahun baru. Malam apa? Malam Rebo ya. Ya berarti. Hah? Rebo malam Kamis. Tahun baru ya. Satu Muharram ya. Hitungannya Muharram ya. Bukan lihat di kalender merahin tanggal berapa, enggak. Satu Muharram kapan? Rebo malam Kamis. Iya, Rebo malam Kamis atau ya mungkin juga Selasa malam Rebo kali ya. Antara dua tuh begitu ya. Ya itu lagi ya. Berarti di malam ini malam berapa Zulhijjah? Mau dari pengunjung. Di malam tahun baru biasanya kita punya masjid dengan kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun dari para leluhur kita, para pendahulu kita. Kita bikin acara sambut malam 1 Muharram dengan cara apa? Kumpul di masjid. Kumpul di masjid, kita baca doa akhir tahun atau tutup tahun. Kemudian kita baca doa awal tahun atau doa buka tahun. Kita minta sama Allah iman Islam kita, rizki kita, biar apa juga mati kita husnul khatimah, bawa iman, harapan cita-cita kita bisa dikabulin oleh Allah di tahun mendatang. Yang doanya, ikhtiarnya, upayanya di tahun yang sekarang, pengkabulannya di tahun besok. Kan itu yang kita lakukan. Yang baca satu, yang amin seluruh jamaah, masa iya satu amin di antara bibir-bibir jamaah nggak ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam Indonesia. Dan kita baca surat Al-Fatihah untuk tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita, tokoh suku kita yang saat ini sedang berbaring sakit, yakni penasehat Masjid Jami Al-Atiq Al-Ustaz Al-Hajj Imran Lutfi Nasir. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan kekuatan, Allah berikan keputihan, Allah kembalikan kesehatannya, dan keluarga yang sedang mendampinginya Allah berikan sabar dan tabah dalam mengurus dan mendampingi beliau. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan setiap rasa sakit yang beliau rasakan saat Lutfi, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang banyak, yang besar. Dan kita mohon kepada Allah setiap keluhannya bertukar dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وما حفظناه وقرأناه فقده إلينا عند حاجاتنا إليه. ربنا بجرب ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي. لا Rasulullah sallallahu
كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار